Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Ruang Hidup. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dan mengkaji tentang ikhlas. Bagaimana menjadi pribadi ikhlas, kiat-kiat menjadi ikhlas, dan cara-cara agar kita bisa menjadi ikhlas. Sebelumnya, subscribe, like, dan komen dari YouTube kami di Ruang Hidup. Banyak pengertian tentang ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Ikhlas itu adalah penyucian. Ikhlas itu adalah pengesaan Allah. Ikhlas itu adalah rela atau menerima. Ikhlas itu adalah sebuah perasaan sikap yang akan kembali kepadanya. Ikhlas merupakan pembersihan perbuatan dari perhatian makhluk, di mana tidak ada yang diinginkan dengan ibadah selain menuruti perintah Allah dan melakukan hak penghambaan, bukan mencari perhatian manusia berupa kecintaan, pujian, harta, dan sebagainya. Contoh paling sederhana adalah surat Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Ikhlas tidak ada satupun penyebutan kata ikhlas pada keseluruhan ayatnya. Kemudian, bagaimana kiat-kiat menjadi ikhlas? Yang pertama, kita harus memahami keutamaan ikhlas. Apa itu keutamaan ikhlas? Keutamaan ikhlas itu ada 3. Pertama, kita akan disayang Allah. Dalam kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Imam Bukhari mengangkat seorang lelaki sebagai pemimpin suatu pasukan untuk suatu tugas, dan lelaki itu menjadi imam sholat dari para sahabatnya. Ia selalu mengakhiri bacaan sholatnya dengan Al-Ikhlas. Setelah sholat, jamaah menceritakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun menjawab, sampaikan kepadanya bahwa Allah menyukainya. Keutamaan kedua, sebagai jalan masuk surga. Imam Tirmizi mengatakan bahwa Mubarak ibnu Fudalah meriwayatkan dari Sabit dari Anas bahwa pernah ada seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyukai surat Al-Ikhlas." Maka Rasulullah bersabda, kesukaanmu kepadanya dapat memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah. Keutamaan ketiga, surat Al-Ikhlas adalah sepertiga dari Al-Quran. Membaca surat Al-Ikhlas seperti telah membaca sepertiga Al-Quran, sebab di dalamnya mengandung banyak kekuasaan dan keesaan Allah. Imam Bukhari meriwayatkan surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai umat Islam rutin membaca surat Al-Ikhlas agar dimudahkan jalannya menggapai pintu surga dan disayang Allah. Kiat kedua menjadi ikhlas yaitu merahasiakan segala sesuatunya. Seperti merahasiakan amalannya, merahasiakan ibadahnya, merahasiakan untuk Allah, merahasiakan sedekah, dan lain-lain. Merahasiakan perbuatannya agar menjadi pribadi yang tidak ujub, sombong, ria, dan juga takabur. Kiat ketiga yaitu tawadu atau merendahkan diri dari hadapan Allah.
Tawadu merupakan sifat mulia, namun sedikit orang yang memilikinya. Ketika orang telah memiliki gelar yang mentereng, misalnya berilmu tinggi, punya harta yang banyak, sehingga sedikit yang memiliki hati yang tawadu. Dengan tawadu kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seorang memiliki sifat tawadu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Dengan tawadu pula kita akan disayangi di tengah manusia. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk memiliki sifat tawadu. Janganlah seseorang menyombongkan diri dan melampaui batas pada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Tawadu pula menghasilkan keselamatan. Tawadu pula menghasilkan ketenangan jiwa. Tawadu menjadikan kita menjadi suri toladan. Dan yang terakhir, bagaimana kita menjadi ikhlas? Yang pasti pertama yaitu kita harus niatkan di dalam hati semuanya karena Allah semata, bukan karena manusia ataupun makhluk. Kedua, selalu berpikir positif dan selalu optimis. Ketiga, bergaul dengan orang-orang baik. Keempat, dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian. Kemudian, relaksasi pikiran. Cobalah kita mengelola pikiran stres agar tidak penat. Yakinlah sesuatu yang indah pada waktunya setelah kesulitan itu datang. Kemudian, kita harus belajar mengontrol emosi. Cobalah untuk memaafkan. Kemudian, percaya setiap perbuatan akan dibalas Tuhan. Dan terakhir, mendekat diri kepada Allah. Nah, akhir kata dari saya, semoga dengan ridhonya kita sebagai umat muslim dapat selalu menjadi pribadi yang ikhlas. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.